المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin hadirat, sholihin sholihat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan, yang mana menurut keterangan Imam Ghazali di dalam kitab beliau disinyalir malam Qadar itu terjadi pada 10 hari pada bilangan ganjilnya. Maka pada malam hari ini adalah malam ke-25. Tentunya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah SWT menginginkan mutiara itu kita dapatkan selama bulan Ramadan, dari tanggal 1-nya dari awal Ramadan hingga akhir. Kita bersemangat untuk beribadah. Moga-moga kita semuanya dipertemukan dengan malam Qadar itu, yang sesungguhnya itu rahasia dari Allah SWT. Yang penting kita berusaha mengisi semuanya. Maka pasti itu setiap bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, yakni lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Maka ketika kita bisa mengisi malam itu, akan ada perubahan secara rohani. Walaupun secara karomah tidak mesti orang mendapatkan itu, tapi secara rohani ada perubahan yang kita rasakan masing-masing. Bagi siapa yang mengisinya dengan penuh ikhlas, dengan penuh keimanan, percaya kepada Allah, maka niscaya kita yakin Allah akan memberikan perubahan, perbaikan secara rohani. Mari kita bersemangat untuk mengisi yang sisa waktu lagi sedikit ini. Kita akan tinggalkan Ramadan, kita isi dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan yang berikutnya belum tentu kita tunggu. Karena umur Allah yang Maha Tahu. Sehingga mari kesempatan-kesempatan yang baik, momen-momen yang baik kita isi dengan ibadah kepada Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, bulan Ramadan ini identik dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu fungsinya adalah menjadi petunjuk pada manusia, bukan hanya kepada orang beriman, kepada manusia, sehingga manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk akan menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Secara umum begitu. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui seorang Rasul, baginda agung Rasulullah SAW. Kemudian untuk mendapatkan pencerahan
fungsi daripada Al-Quran itu ada 3 tahapan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 bahwa Dia Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Jadi Rasulullah, baginda Rasulullah diutus kepada kaumnya yang pada saat itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Kemudian ketika Allah mewahyukan Al-Quran itu, Rasulullah membacakan apa yang diwahyukan, disampaikan secara lisan, karena Rasulullah tidak bisa membaca. Dengan cara itu, bahwa untuk mendapatkan pencerahan Al-Quran itu hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin satu kali kita baca Al-Quran belum dapat kita pencerahannya, kedua kali belum, ketiga kali belum, yang kesekian kalinya Allah menurunkan hidayah dalam qalbu kita, maka nilai daripada pesan Al-Quran yang ada itu akan masuk ke dalam qalbu kita. Itu yang pertama. Kemudian caranya, fungsinya adalah wa yuzakkihim, dalam rangka menyucikan jiwa manusia. Orang yang membaca Al-Quran kemudian mendapatkan hidayah, disucikan jiwanya. Karena penyucian jiwa itu lewat Al-Quran, lewat membaca dan mengkaji Al-Quran itu adalah merupakan salah satu unsur untuk mendapatkan pencerahan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kemudian diajarkan Al-Quran itu kemudian melalui sunnah Rasulullah, hikmah. Al-Quran itu kemudian ditafsir melalui hadis Rasulullah SAW. Maka ada 3 fungsi Al-Quran adalah: pertama, untuk mendapatkan pencerahan, pertama dia harus baca. Kedua, secara otomatis Allah akan menurunkan suatu ilham untuk menyucikan hati manusia. Kemudian yang ketiga, diajarkan, baik melalui kitab Al-Qurannya atau melalui tafsir yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan cara demikian, Al-Quran di bulan Ramadan ini kita kaji, kita yakini bahwa Al-Quran akan menyucikan jiwa kita. Selain puasa ini, lewat Al-Quran kita baca sebanyak-banyaknya, maka harapan kita supaya hati kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan, sehingga nanti include akan mendapatkan puasa kita hasilnya takwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menambah motivasi kita untuk meningkatkan motivasi kita, semangat kita membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sisihkan waktunya untuk sekian ayat, sehingga mudah-mudahan dengan dibacaan ayat Al-Quran itu yang sering kita baca itu, Allah akan menurunkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang